kuliahnya tinggi kok korek-korek sampah, ngambilin sampah. Itu loh. Biarin lah, yang penting hasilnya cuan. Temaku itu transformasi limbah logam menjadi cindramata dunia. Karena apa kok dunia? Karena produk souvenir yang di Mandalika itu buatan asli saya. Kalau ada produk lokal itu beli aja. Sudah ditegesi sama juara nasional. Beli, jangan produk impor, guys. Aduh. Yo, kembali lagi di konten Pejuang Cuan, sebuah konten ngobrol santai dengan para pekerja, membahas soal pekerjaan dan juga keluhan-keluhan yang mereka lagi kerjakan. Masih bersama saya, sang pemilik konten asli, dan juga salah satu personil dari podcast Ngocak. By the way, informasi buat kalian semua yang kemarin di episode kelima kita tembus rekor versi kita, yaitu 1.500. Terima kasih banyak, saya perwakilan dari tim, dan terima kasih juga buat co-host pengganti ya, walaupun tidak asli ya, semoga rezekinya juga mengikuti. Oke. Kali ini, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang nggak main-main, yang pastinya buat kalian yang nyepelein idealis apa sih kontennya, apa sih yang mau diobrolin di idealis, langsung aja kita kenalin, yaitu sang pembuat aksesoris yang bisa menang juara nasional, yaitu Mas Yona Prasegi. Nah, buat kalian yang tanya Mas Yona Prasegi siapa, monggo Mas Yona bisa perkenalkan diri ke semua viewers semua. Siapa? Halo teman-teman viewers dari Idealis. Saya Yona Prasegi, seniman atau bisa disebut pengrajin aksesoris motor custom yang terbuat dari limbah-limbah logam dijadikan aksesoris motor custom, serta saya juga pengrajin home dekorasi. Nggak main-main kan? Ya, kita datangkan itu nggak sekedar ecek-ecek narasumbernya. Oke, Mas Yona Prasegi, apa kabar? Terima kasih sudah mampir ke konten Pejuang Cuan. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Boleh diceritain ke viewers juga? Saat ini ya sibuk keliling, isi acara sama produksi, Mas. Produksi apa kalau boleh tahu? Produksi aksesoris motor custom, juga home decor. Kabar dari bisnisnya Mas Yona Prasegi untuk saat ini berkembangnya sampai mana? Ya, dari tahun 2017 sampai saat ini itu ya alhamdulillah meningkat. Meskipun nggak meningkat pesat, setidaknya berjalan. Oh gitu, nggak stuck lah ya? Nggak stuck. Oke, for your information bagi semua viewers dan juga followers dan juga semua penonton, Mas Yoga Prasegi ini bulan lalu Mas ya, kalau nggak salah, itu juara 1 nasional penghargaan pemuda pelopor tingkat nasional. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, nggak main-main. Dan bisa dijelasin dulu Mas Yona Prasegi, pemuda pelopor ini acaranya seperti apa? Iya. Alhamdulillah Mas, masih diberi kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Alhamdulillah, amin. Pemuda pelopor itu yang kegiatannya pemuda yang mempelopori suatu pergerakan di daerah tersebut atau daerah secara menyeluruh. Kemarin saya mempelopori di bidang sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Tiga kondimen sekaligus. Jadi satu bidang itu ada 3 jenis. Meliputi semua. Oke, share sedikit dong Mas, gimana ceritanya bisa ikutan kompetisi yang sama sebutan tadi dan kok bisa akhirnya menang? Itu kan kayak warga Nganjuk, kelihatannya nggak ada, tapi sampean membuktikan kalau warga Nganjuk itu bisa juara nasional. Mas Yogi bisa. Kalian kapan? Kapan-kapan? Oke, monggo Mas, bisa jelasin dikit. Jadi dulu itu
kalau kita flashback itu ceritanya panjang sekali Mas. Oh nggih, Iya. dipersingkat monggo. Singkat yang dulu saya itu nggak mengikuti kompetisi tingkat kabupaten. Lah, terus kok bisa? Entah kenapa Nggih. saya itu disatroni. Oh. Ada beberapa pihak Nggih. yang nembusin. Sebenarnya saya udah menolak, nggak mau ikut. Oh, malah nggak mau ikut malan. Biar kesempatan teman-teman yang lain. Oke. Karena banyak teman-teman yang lebih baik, Nggih. lebih bagus, track recordnya juga lebih bagus. Nggih. Aku mah masih cetek Mas track recordnya. Oh gitu. Biasanya pemenang-pemenang juga gitu, Pak. merendah, karyanya ada. Iya. Lalu sebenarnya nggak tak share log, Oh, ngechat pun nggak tak bales sih. heeh. Tiba-tiba tanya-tanya masyarakat, dikasih tahu alamatku, Nggih. masuk studioku ngobrol, Hmm. diajak ikut ini programnya ini. Mm-mm. Aku mohon maaf menolak Mas, aku Oh, oke, menolak ya. secara halus, Halus. karena bidangku ya aku tak menghidupin timku, Oke, masyarakat yang ada di masyarakat daerahku, sekitar. produksi lah. Oh, Aku nggih. kan entrepreneur, terus itu kan bab kalau yang pemuda pelopor itu ya harus pengabdian total. Oh, Meskipun saya sudah melakukan pengabdian Iya. ke masyarakat lingkungan sekitar Nggih. dan yang mempelopori bagian-bagian tertentu. Tertentu. Iya. Dari situ diajak, aku menolak, lalu kemudian ditelepon lagi untuk ngisi link, Iya. Google Form, tak abaikan beberapa hari sampai seminggu Iya. lebih baru tak isi. Itu pun singkat nama, terus keterangan dan lain-lain itu singkat semua. Satu kalimat Mas. Oh gitu. Iya. Lah, terus gini, yang membuat sampean mau mengikuti apa? Pemuda pelopor itu tadi gimana? Yang membuat sampean berubah pikiran? Ya, kayak Apa kekehnya orang-orangnya itu akhirnya ya udah aku timbang ngobrol kasihan. sama ibu. Oh gitu. Apakah ini yang namanya apa ya? Jalan. Kepercayaan Oh, atau gitu. jalan untuk melangkah ke step berikutnya. Iya. Udah. Ibu bilang, "Wis le, lakoni ae gak apa-apa." Oh nggih. Saya kira ibu merestui, ya udah aku ikut. Oh, restu orang tua Iya. ya. Ikut sampai sana kok. Tiba-tiba ada ribut. Ribut dalam arti apresiasi apa ya? Kok tiba-tiba langsung juara? Karena Nah. memang di bidang tersebut minim yang daftar. Oh. Karena potensinya yang di daerah itu belum ada, Mas. Juara 1, teman-teman yang dulu pernah ikut seleksi itu tanya, Mas ini nggak pernah ikut seleksi kok tiba-tiba juara 1. Lah ya itu. Iya, banyak teman-temanku yang dari Kaget lah. 4 bidang yang lainnya itu menanyakan, Hmm. sampean iki sopo Mas? Nggih. Terus tak jawab, ya aku duduk sopo-sopo. Iya. Aku biasa. Heeh. Terus akhirnya dari situ terlihatlah potensi masing-masing. Ya, kita mengikuti kurasi di ranah Jawa Timur. Oh ya. Ranah Jawa Timur teman-temanku yang 4 tadi itu belum dapat kesempatan berikutnya iya. untuk golden ticket lah istilahnya. Oh. Iya. Berarti sampean VIP. Tapi harus diseleksi lagi, Mas. Oh ya, Ya. ya. Dari situ seleksi lagi, kita pengambilan dari provinsi itu pengambilan juara 1, 2, 3 itu. Oke. Alhamdulillah dapat juara 1 Juara di 1. tingkat provinsi, Hmm. terus dikirim ke nasional. Nasional. Itu mengajukan Ah. proposal lagi, perbaikan Oh. proposal, direvisi semua. Ada fact finding. Oh, Fact oke, finding itu finding. ya kayak meninjau Lebih detail lah ya. ke lokasi itu. Hmm. Memang keberadaan ini benar atau tidaknya. Mm-mm. Kemudian sana pun juga kita presentasi secara apa? Lebih Oh. dalam lagi, tanya jawab. Oh, kayak seminar skripsi. Sidang skripsi, Mas. Oh gitu. Adem panas awak iki. Iya, sampean anak Mas, sampean sidang dapat juara. Lah yang mahasiswa itu sidang dapat apa? Dapat predikat calon pengangguran. Selamat. Iya, selamat, congratulations. Nah, oke, bisa dilanjut. Iya.
Dari situ udah, terus itu penilaiannya itu 2 kali Mas. Oh, oke. Aku udah sebenarnya minder ya tuh. Aku udah nggak, teman-teman yang lain itu banyak yang keren-keren. Lebih bagus dari Iya, sampean lebih malah. bagus dari saya. Cuma mungkin dampak sosialnya itu lebih banyak di aku. Oh, oke. Aku menggerakkan banyak masyarakat untuk berkesinambungan. Oh, lebih kayak sampean mencocokkan lah ya semua Iya. masyarakat supaya padu di Iya. yang namanya seni itu tadi. Iya. Bukan seni aja sih. Oh? Ya, kayak tentang lingkungan dan lain-lain itu. Oh, Lingkungan dan luas. pariwisata. Ya. Oke Mas, kalau boleh tahu juga, Iya. Mas Yona Prasegi waktu presentasi itu di Pemuda Pelopor, nah itu membawakan tema atau judul apa di waktu event Pemuda Pelopor? Itu kemarin temaku itu transformasi limbah logam menjadi cindramata dunia. Karena apa kok dunia? Karena produk souvenir yang di Mandalika Iya. itu buatan asli Asli saya. yang dari Mandalika? Iya. Keren. Gak salah. Oke Mas, balik lagi seperti yang sampean bilang, kalau nggak salah sampean sampean dan juga tim yang buat salah satu merchandise yang ada di Mandalika. Nah, mungkin bisa dijelaskan bentuknya merchandise itu seperti apa. Nah, mungkin kan dari viewers, followers, sama penonton semua itu nggak percaya. Apa sih yang dibuat? Masa iya? Nakutnya hoax. Nah, monggo dijelasin Ya, sedikit. jadi untuk produknya itu kita berupa hiasan meja atau entah seperti vendel lah. Oh, Vendel gitu. atau plakat gitu yang terinspirasi dari sirkuit Mandalika. Lalu kita juga mengaplikasikan ornamen-ornamen Nusantara, Mas. Oke. Jadi ornamen dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Sumatera, Oke. terus Kalimantan, Papua sampai Papua. Itu kisaran ada 12 motif ornamen ku terapin di dalam Satu merchandise itu. Satu merchandise. Bentukan. Dari 12 pulau? 12 Kota. Daerah. provinsi. Oh, keren. Masih gak percaya. Keren. Jadi- Saya juga shock loh. Jadi itu kenapa tak kasih ornamen motif-motif Nusantara? Kenapa Mas? Itu untuk memperkenalkan motif Nusantara ke ranah internasional, Mas. Jadi biar enggak kita condongnya ke barat. Nah. Bahwa ornamen Nusantara itu keren. Diaplikasikan di beberapa produk atau kain. Dan lain-lainnya. Oh, keren. Berarti nggak cuman luar ya Mas ya yang Iya, bagus, tapi di dalam negeri Indonesia kita itu masih banyak yang lebih bagus malah. Banyak sekali, Mas. Yang belum terekspos tentunya. Iya. Makanya ekspos yang di atas sana ya. Jangan Ekspos. hanya diam. Wah, diem saja. Oke Mas, gimana rasanya sekarang setelah menjadi juara di kompetisi nasional? Apa makin terkenal? Apakah menjadi beban tersendiri di kehidupan Mas Yona? Ya terkenal sih, iya Mas, pasti. Di lingkup daerah maupun di daerah lain pun terkenal iya. Tapi ya menjadi beban untuk regenerasi berikutnya. Oh iya, jelas. Tapi harapan saya ya jangan sampai jadi beban lah. Kalau bisa ya sama-sama enjoy. Oke. Ya meskipun ada beban sedikit, tanggung jawab untuk mempertahankan juara 1 di ya minimal kalau enggak Kabupaten Nganjuk ya Provinsi Jawa Timur itu juara 1 lagi. Juara 1 lagi lah harapannya ke depan. Harapannya. Amin. Kalau nggak bisa itu ya kelurahan. Kalau nggak bisa kecamatan. Kalau bisa KUA. Amin. Oke, OTW. Nah, baru pertama kali mengikuti kompetisi Pemuda Pelopor kalau nggak salah yang sampean bilang. Nah, pernah nggak mengikuti kompetisi-kompetisi lain sebelumnya? Kalau di Pemuda Pelopor pertama kali, kalau di apresiasi kreasi Indonesia itu sekali,
tahun 2021. 2021 Iya, apresiasi. programnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berarti banyak banget Mas Samen kayak udah predikat menjadi seniman itu. Iya, wajib sih Mas. Wajib lah, Iya, karya lah ya. wajib Kalau semisal mengikuti. seniman gak ada itu kayak Iya. mana karyamu? Untuk nge-branding sih. Oh gitu. Branding. Jadi biar kita itu memiliki menjadi brand lokal yang mendunia. Amin. Tapi ini sudah kelihatannya udah ini Mas, brandnya sama kelihatan. Kaunya Prasegi. Strategi Indonesian brand. Wah, ya cinta Indonesia. Kenapa harus pindah keluar? Indonesia aja bagus-bagus. Tapi nggak tahu lagi lah ya, yang di sana-sana. Dibaliknya itu gimana? Nah, dibaliknya itu mendukung tidak. Nah, itu kan tadi mengenai pemuda pelopor, Mas. Iya. Nah, sekarang mari kita bicara tentang persona dari Mas Yona Prasegi. Pekerjaan Mas Yona kan berhubungan dengan seni lah, kita merepet dengan seni. Nah, apakah Pak Mas Yona sendiri itu pernah mengenyam pendidikan di sekolah seni atau belajar otodidak sendiri? Kalau dari sejak SD sampai SMA aku bergerak di bidang seni tari, Mas. Oh, malah seni tari. Seni tari. Lalu kuliah itu di Jawa Timuran. Nggak keterima semua saya, Mas. Oh, nggak keterima. Tahun 2014. 2014 nggak keterima semua. SMPTN, SBMPTN, Mandiri pun juga nggak terima. Terus kemudian yang kerja ke seperti hobi bidang otomotif. Lalu tahun 2015 itu aku mendaftarkan diri lagi ke kampus yang ada di Jawa Timuran, kampus negeri. Oh iya, okay. Di Jawa Timuran juga nggak keterima lagi. Lalu ngobrol sama ibu, pengen kuliah di seni, mohon doa restu. Berangkat ke Jogja. Pendaftaran pertama gagal. Ada pembukaan lagi, tes lagi ikut, alhamdulillah masuk, Mas. Sampai situ 2015 sampai 2019, tepat 4 tahun dengan predikat kumlot kayak wong pinter ngono kae, padahal yo goblok iki. Nah, sebelum itu, bisakah Mas Yona menjelaskan seperti apa profesi sebagai produksi aksesoris? Aksesoris apa nih kalau boleh tahu juga? Aksesorisnya kalau setiap hari itu kita produksi aksesoris motor custom. Yang bahan bakunya kita dari limbah, Mas. Oh, malah dari limbah? Limbah seperti panci bolong, kampas kampas rem motor itu, yang belum itu, yang tromol bekas yang rusak, aluminium yang rusak, terus wajan bolong. Itu bisa malah. Bisa. Itu kami lebur, kami cetak. Jadi aksesoris motor. Sesuai pesanan atau mungkin dari Mas Sesuai timnya? pesanan. Oh, sesuai pesanan. Kita juga memiliki yang produk ready stock. Stock yaitu yang jumlahnya massal. Terus kita juga ada yang custom. Kebanyakan yang custom itu mengenai motif. Motif. Sedangkan yang ready stock kita sudah tentukan motif yang terbaik sesuai timnya Mas Yona Prasegi. Gitu. Kalau saat ini kita juga bergerak di bidang home decor. Untuk dekorasi rumah. Mempercantik rumah. Hiasan dinding dari wall deco sampai hiasan meja. Mungkin dari yang non fungsional kita lihatnya art hingga ke fungsional. Kalau seperti itu, nah bisa sekalian Mas kalau misal pengen promosi, monggo bisa silakan gimana. Untuk teman-teman semua yang hobi dekorasi atau hobi motor custom itu bisa langsung ke Instagram kita Prasegi Art atau yang ada di marketplace. Itu juga ketik aja Prasegi Art itu muncul semua. Berarti sistemnya masih offline atau online Mas untuk penjualan? Kebanyakan yang mendominasi mana untuk Mas Yona Prasegi dan tim? Kalau yang saat ini kalau nggak ada event kita melakukan jual beli secara online. Nggak ada event?
nggak ada event. Kalau ada event kita mengikuti pameran. Ya. Pameran dari fasilitas dari pemerintah, entah apa lembaga swasta gitu. Kita kalau dapat undangan kita mengikuti pameran. Keren. Nah, kalau sudah berapa lama Mas menjalani profesi membuat aksesoris seperti itu tadi? Apakah sudah lama? Apakah baru-baru ini? Jadi aksesoris motor custom ini bisnis yang ke-7. Saya kok nggak ada bisnis sama sekali. Kalau bisa dijelasin, kok bisa Jadi, sampai 7? Yang pertama itu aku dulu tuh waktu SMA itu jual stiker sama gelang Mas. Kemudian maklar motor. Maklar motor ya. Maklar motor itu pasti untung. Iya. Karena kita perantara. Perantara lah. Untung 50.000, 100.000. Yes, alhamdulillah. Terus kemudian dari situ ada maklar spare part, aksesoris motor juga. Kemudian waktu awal kuliah itu aksesoris tari, aksesoris dan properti tari Mas. Oh, berarti menyediakan yang kayak yang butuh properti tari bisa menghubungi sampean juga. Properti tari atau perfilman. Oke. Ya. Itu kebanyakan order di kami. Terus setelah itu kita juga menjual produk-produk perhiasan yang dari kayu. Oh, bisa dari kayu bisa. Perhiasan. Lebih murah berarti. Lebih murah sih. Cuma kita dulu kolaborasi sama resin. Sebelum di Indonesia Hits saya sudah menjual itu. Oh, berarti sampean mengawali dulu, belum bumi-buminya resin. Belum bisa dikatakan mengawali sih Mas, karena belum ada data yang signifikan. Oh ya, oke. Jadi ya kalau di pameran itu nggak ada yang jual itu, pasti aku ada, sudah ada. Di pameran di Jogja, Jawa Timuran itu. Nah, terus gimana? Kemudian ini yang terakhir. Oke, gimana? Yang aksesoris motor custom dan karena sudah berjalan, tak tambahin lagi home decor. Home decor. Iya, untuk memperluas jaringan pasar. Oh iya. Jadi yang sekarang masih digeluti berapa? 7 itu masih apa? Enggak. Ada yang belum ku sebutin Mas. Apa itu? Setelah jualan aksesoris dan properti itu sarung batik Mas. Pernah jualan sarung aku. Sarung batik pernah? Iya, pernah. Dari Jogja apa gimana? Waktu di Jogja itu. Jadi waktu di Jogja, aku kulaan ngambil dari teman, terus tak jual. Karena teman-teman itu belum mengenal digital marketing. Aku sudah mengenal. Iya. Itu tak jualin udah banyak Mas. Ketika udah banyak keuntungan, tak beli lagi temanku itu. Jadi hasil produksi 1 bulan itu tak tampung. Full sampean tampung ya. Terus akunku itu tiba-tiba hilang. Aku nggak lanjut lagi. Terus ketika ada temen yang datang ke kontrakan, tak kasih satu semua. Oh, sebagai free gift atau? Ya biar lebih pertemanan lebih akrab lagi. Oke. Sambil mengurangi isi box kontainer. Jadi tak kasih lah biar cepet habis gitu. Tidak sadar promosi lah kecil-kecilan. Nah, jadi profesi sekarang ini sudah berjalan berapa lama? Kalau yang fokus ke aksesoris motor custom ini sudah berjalan 5 tahun. Dari 2017. Lama banget. Nah, dari ke-7 pekerjaan sebelumnya, mengapa Mas Yona akhirnya memilih profesi yang saat ini, yaitu apa tadi kalau boleh mengubah bahan kayak sampah tadi, limbah menjadi bahan yang berfungsi. Nah, itu kenapa? Kalau untuk itu sih gimana ya Mas? Apakah potensi bisnis di Nganjuk peluang. itu? Oh, peluang. Iya, kita harus bisa baca peluang. Ya memang di daerah lain itu ada Mas, pengecoran logam. Cuma kebanyakan itu polos. Oh, polosan. Dan itu digunakan untuk motor itu ya polos juga sih. Kebanyakan dekorasi rumah. Nah, kita mencoba menerobos
peluang-peluang yang dikeluhkan teman-teman otomotif. Oh, menyaring yang riset lah ya dari Jadi lapangan. teman-teman otomotif itu mengeluhkan kalau adanya aksesoris motor custom itu yang monoton. Oke. Jadi yang monoton itu gimana sih bisa jadi peluang. Akhirnya kolaborasi dengan motif Nusantara. Akhirnya banyak. Tahun 2017 awal bikin sih, langsung ikut pameran. Di mana itu? Di Jogja. Oh, langsung ke Jogja. Iya, event motor custom internasional. Lalu meledak, pasar udah luas. Oke, nah berarti sangat menggiurkan sekali Mas ya kalau bisnis yang lagi saya lakukan sekarang itu. Kalau mungkin dari anak-anak muda-muda zaman sekarang yang mungkin bisa meregenerasi lah, mau meneruskan, Mas Yona ada nih peluang, kayak mungkin bisa belajar ke Mas Yona barangkali. Bisa Mas. Jadi kita itu melakukan edukasi kepada masyarakat umum atau ranah pendidikan untuk anak-anak jenjang SD sampai perguruan tinggi itu alhamdulillah sudah bermitra dengan kami. Oke. Kalau untuk yang SMP ke bawah itu kalau pengen belajar silakan. Asalkan nggak ada ikatan. Dalam arti boleh belajar bebas. Mengenai seni atau pengolahan limbah. Itu kalau untuk SMK kita menerima PSG. Oh iya. Terus kalau untuk SMA kita juga menerima untuk pembuatan prakarya. Kalau untuk jenjang perguruan tinggi negeri perguruan tinggi itu untuk magang sama kerja profesi. Iya. Oh berarti ada jenjang di setiap. Iya. Itu pun kurikulumnya juga beda-beda Mas. Oh beda-beda juga. Beda-beda. Kalau anak-anak kita mengajarkan mungkin ya desain, desain, gambar gitu. Untuk nata, barang-barang yang kecil-kecil. Kalau untuk jenjang lebih tinggi lagi itu lebih lebih sulit, lebih menantang, men-challenge sendiri lah ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu juga Mas, pernah nggak ada yang berkomentar dengan pekerjaan Mas Yona Presian sekarang sebagai seniman? Jenjang kuliahnya tinggi kok korek-korek sampah, ngambilin sampah. Itu loh. Biarin lah, yang penting hasilnya cuan. Nah, bisa menghidupin teman-teman sekitar lah ya, lingkungan sekitar. Itu dulu yang itu gini Mas. Gimana? Limbah-limbah yang ada di lingkungan masyarakat itu dibelinya pengepul itu murah sekali Mas. Oke, murah. Lalu tahu aku kalau ngambilin kayak gitu, maksudnya dalam arti kalau ada orang yang ngumpulin tak beli, itu dijual ke tempatku langsung. Harganya 3 kali lipat dari pengepul lainnya. Iya. Karena apa? Kita dari pengolahan sendiri, bukan rantai ekonomi. Terlalu panjang banget. Berarti sampean pertama atau gimana hitungannya? Pertama yang ada di daerah. Oke Mas, masuk ke pertanyaan yang ngapunten ya, sensitif. Soalnya mbahnya soal uang. Lumayan sensitif. Nah, bisa di-spill ke penonton nggak Mas? Penghasilan sebagai seorang produksi aksesoris. Kalau boleh tahu sedikit aja, berapa? Iya, kalau untuk tahun lalu sih kita sudah sampai 3 digit. 3 digit awal. Keren. 3 digit PNS mah. Gak. Tahun lalu itu rekapan 1 tahun. 1 tahun, iya. Oke. 200 berapa gitu. Iya. Kalau saat ini belum rekapan. Oke, belum rekapan. Belum akhir tahun. Mungkin bentar lagi. Tapi kalau mengira-ngira mengalami penaikan atau stuck atau gimana? Kalau di timnya Mas Yona Presegi, menurutku ada kenaikan sih. Alhamdulillah. Meskipun nggak banyak, setidaknya bisa survive di yang katanya bentar lagi tahun depan itu resesi. Itu bikin kasihan. Nah, kalau menurut ini spill kita dikit Mas ya. Kalau menurut sampean lah soal resesi yang sampean bilang tadi di tahun berikutnya,
Itu menurut sampean seperti apa? Atau gimana pendapat sampean? Kalau menurutku sih ya resesi itu antara percaya dan tidak sih Mas. Kita udah percaya aja ya sama yang kuasa. Oke. Pasti ada kok jalan rezeki. Iya. Kalau katanya Sujiwo Tejo itu kan Sujiwo Tejo. jangan nabung lah. Kalau punya uang ya belikan. Butuh apa belikan. Rezeki udah ada yang ngatur. Iya. Ya, jadi jangan takut. Jangan takut wis toh. Kalau ada produk lokal itu beli aja. Sudah ditegesi sama juara nasional. Beli, jangan produk impor, guys. Itu aduh. Oke, keren. Lokalan itu keren. Jadi nggak malu Mas ya sebagai orang Indonesia memakai produk di dalam negeri kita sendiri yaitu Indonesia, itu malah jangan malu, kita harus lebih ekspor lebih banyak, kita tunjukkan kalau ini loh Indonesia, banyak produk, banyak juga kesenian, banyak juga seniman yang kurang terekspos dan juga terjamah oleh kamera. Betul. Wah. Oke, masalah apa yang kita bahas, apakah Mas Yona mencintai pekerjaan yang saat ini lagi dikerjakan? Ya cinta sih banget Mas. Karena apa ya, udah kerja itu hitungan, kalau aku nyebutnya sih nggak kerja sih Mas. Oh gitu, terus malah? Ya kayak kehidupan sehari-hari sih. Aktivitas sehari-hari tanpa memikirkan namanya uang malah? Enggak, kalau udah yang laku ya laku, alhamdulillah. Kalau nggak laku ya udah, alhamdulillah, syukurin juga. Jadi nggak ada tuntutan. Nggak ada ketergantungan juga. Yang penting anak-anak bisa produktif. Mengerjakan sesuai job desk-nya. Aku tinggal cari relasi gitu. Rencana selanjutnya Mas, apa nih? Berikutnya apa, mau ikut kompetisi lagi atau mencoba bisnis atau mencoba buka peluang bisnis lain? Kalau dari Mas Yona Prasegi. Kalau untuk event sih pasti harus mengikuti Mas. Harus mengikuti, wajib lah. Meningkatkan grid branding kita Mas. Oke, salah satu meningkatkan branding itu bisa lewat event Mas ya kalau nggak salah. Dari kompetisi entah pameran juga. Oke. Dari situ. Kalau apa ya? Event-event yang tak incar itu Good Design Indonesia. Desain Indonesia. Iya. Terakhir nih Mas, wejangan atau petuah-petuah buat viewer semua yang lagi cari kerja atau yang lagi menjalani kerja dari Mas Yona Prasegi, sang seniman dari Nganjuk. Perkataan dari Mahatma Gandhi, jika kamu melangkah mungkin ada hasil dan tidak ada hasil. Tapi sudah pasti kita kalau tidak melangkah pasti tidak ada hasil. Mumpung masih muda, berkaryalah dan bahagia di usia tua. Terima kasih. Oke. Susah di usia muda, bahagia di usia tua, itulah kurang lebih yang dibilang sama Mas Yona Prasegi. Baiklah, itulah bincang-bincang kita dengan narasumber kita pada hari ini di konten Pejuang Cuan. Sebelumnya Mas Yona Prasegi, terima kasih sudah mampir. Tentunya Mas Yona Prasegi sibuk sekali juga. Terima kasih sudah mampir. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua viewers yang sudah nge-follow ataupun yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa saksikan konten Pejuang Cuan berikutnya. Saya Zaminur, sampai jumpa. Dadah.